Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agita Idila Barus, NIM 0201202094. Saya dari kelompok 4 yang mempresentasikan tentang diksi atau pemilihan kata. Pemilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pilihan kata dapat dilakukan bila terjadi sejumlah kata yang artinya sama atau bermiripan. Pilihan kata bukanlah sekadar pemilihan kata, tetapi dia juga memilih kata yang cocok, yang maknanya sesuai dengan konteks di mana kata itu berada dan maknanya tidak bertentangan dengan apa nilai rasa masyarakat dan pemakaiannya. Diksi juga disebut sebagai ketetapan pilihan kata. Penggunaan ketetapan pilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan mengetahui, memahami, menguasai sesuai dengan jumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada pembaca ataupun pendengar. Dalam pemilihan kata diperlukan analisis dan pertimbangan waktu. Contohnya kata mati bersinonim dengan mampus, wafat, tewas, gugur, berpulang ke rahmatullah, dan lain-lain. Akan tetapi, kata-kata tersebut tidak bebas digunakan. Karena apa? Karena ada nilai rasa dan nuansa makna yang membedakan. Baiklah, yang kedua kita masuk ke fungsi diksi. Fungsi diksi itu ada 6. Yang pertama, mengembangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah salah pahaman. Dan yang keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Dari 6 tersebut, fungsi diksi inilah dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, ataupun solusi dari suatu masalah. Sampai sini presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Isyah Putri, NIM 0201202093. Sebagai pemateri yang kedua yang akan menjelaskan dari pembagian makna kata. Makna kata dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, makna denotatif. Yang kedua, makna konotatif. Yang ketiga, kata umum dan kata khusus. Yang keempat, kata abstrak dan konkret. Yang kelima, sinonim. Yang keenam, pembagian kata. Yang ketujuh, perubahan makna. Apa sih makna denotatif? Makna denotatif ialah makna dengan arti sebenarnya atau apa adanya. Makna denotatif disebut juga sebagai makna umum. Contohnya, wanita dan perempuan. Secara konseptual, wanita dan perempuan memiliki arti yang sama. Kedua, makna konotatif. Makna konotatif ialah makna dengan makna kiasan atau disebut juga sebagai makna khusus dan pribadi. Contohnya seperti seorang pria menjadi tangan kanan direkturnya. Tangan kanan yang dimaksud ialah sebagai orang kepercayaan, karena tangan kanan termasuk kata kiasan dari sebuah kata. Yang ketiga, kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata yang memiliki arti yang luas dan beragam, sedangkan kata khusus bagian dari arti kata umum. Contohnya seperti melihat. Contoh kata umum yaitu melihat. Contoh kata khususnya menatap dan memandang. Contoh kedua, kata umum berjalan. Contoh kata khususnya melangkah. Yang keempat, kata abstrak dan konkret. Kata abstrak ialah kata benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Contohnya seperti ide, perasaan, dan benci. Karena itu tidak dapat dilihat oleh panca indera. Yang kedua adalah kata konkret. Kata konkret ialah kata benda yang dapat dilihat oleh panca indera, contohnya seperti buku, rumah, meja, dan lain-lain. Yang kelima adalah sinonim. Sinonim ialah persamaan kata, yaitu artinya dua kata atau lebih yang berbeda ejaan dan pengucapan, tapi memiliki arti yang sama. Contohnya seperti wafat dan meninggal.
Wafat dan meninggal memiliki arti yang sama atau makna yang sama. Yang keenam, pembentukan kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan kata dasar yang sudah ada. Sedangkan dari luar terbentuk dari kata baru melalui unsur serapan. Contohnya seperti contoh kata dari dalam yaitu tata buku, tata bahasa, dan daya tahan. Karena ini memiliki arti dari kosakata dengan dasar yang sudah ada, dan kata dari luar memiliki contohnya seperti bag, buta. Yang keenam adalah perubahan makna. Perubahan makna memiliki 6 faktor. Yang pertama adalah faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perubahan intonasi. Yang kedua, perubahan struktur frasa. Yang ketiga, perubahan bentuk kata. Faktor yang kedua adalah kesejarahan. Contohnya, kata perempuan. Kata perempuan pada zaman penjajahan Jepang digunakan untuk menyebut perempuan penghibur. Orang menggantinya dengan kata wanita. Kini setelah orang melupakan peristiwa tersebut dan menggunakannya kembali dengan pertimbangan dan perempuan lebih mulia dibanding wanita. Yang ketiga, kesosialan. Masalah kesosialan berpengaruh terhadap perubahan makna. Contohnya, petani kaya disebut sebagai petani berdasi. Yang kedua, militer disebut sebagai baju hijau. Faktor yang keempat ialah kejiwaan. Perubahan makna karena faktor kejiwaan ditimbulkan oleh pertimbangan rasa takut, kehalusan ekspresi, dan kesopanan. Yang kelima, bahasa asing. Perubahan makna karena faktor bahasa asing, misalnya kata tempat, orang terhormat diganti dengan VIP. Yang keenam, kata baru. Kreativitas pemakaian bahasa berkembang terus sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan tersebut merupakan bahasa sebagai alat ekspresi dan komunikasi. Materi selanjutnya ialah kesalahan pemakaian gabungan kata. Ada 3 bagian. Yang pertama, kesalahan pemakaian gabungan kata yang mana, di mana, dan daripada. Yang kedua, kesalahan pemakaian gabungan kata dengan, di, dan ke. Yang ketiga, kesalahan pemakaian kata berbahagia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Sri Antika, NIM 0201202097 dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi yang berjudul diksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat ketepatan diksi, gaya bahasa, dan idiom. Yang pertama, syarat-syarat ketepatan diksi. Syarat yang pertama yaitu membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah kata yang bermakna lugas atau tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi ialah kebalikan dari denotasi, yaitu kata yang dapat menimbulkan bermacam-macam makna. Contoh, bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi. Ini adalah makna denotasi. Bisa kita lihat dari kata bunga. Bunga di sini merujuk pada tumbuhan edelweiss, tidak ada makna lain. Contoh kalimat berikutnya adalah Sinta adalah bunga desa di kampungnya. Ini adalah makna konotasi karena bunga di sini merujuk pada 2 makna, yaitu pertama bunga yang berbentuk tumbuhan dan yang kedua bunga sebagai orang yang tercantik di desa itu. Syarat yang kedua yaitu membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Contoh, siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha? Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, pembebasan bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah pengubah peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. Kedua kalimat itu hampir bersinonim. Kata pengubah dengan kata peubah. Syarat yang ketiga yaitu membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Contoh, kata intensif dengan insensif, kata karton dengan kartun,
kata korporasi dengan koperasi. Seperti itu. Syarat yang keempat, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri jika pemahaman belum dapat dipastikan. Contoh kata-katanya, yaitu kata modern. Secara subjektif, arti modern adalah canggih. Sedangkan menurut kamus, modern itu artinya terbaru atau mutakhir. Canggih menurut kamus itu adalah banyak cakap, suka mengganggu, banyak mengetahui, bergaya intelektual. Syarat yang kelima, waspada terhadap penggunaan imbuhan asing. Contoh, dilegalisir, seharusnya dilegalisasi. Kemudian contoh selanjutnya, koordinir, seharusnya koordinasi. Syarat yang keenam yaitu membedakan pemakaian kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Contoh, dalam pasangan yang salah kata antara disandingkan dengan kata dengan. Contoh, jarak antara Jakarta dengan Surabaya adalah 100 km. Itu adalah kata yang salah. Pasangan yang benar itu jika kata pertamanya antara, maka penghubung katanya adalah dan. Contohnya, jarak antara kota Jakarta dan kota Semarang adalah 100 km. Yang ketujuh syaratnya, membedakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Kata umum itu adalah sebuah kata yang mengacu kepada suatu hal atau kelompok yang luas bidang lingkupnya. Sedangkan kata khusus adalah kata yang mengacu kepada pengarahan yang khusus dan konkret. Contoh kata umum itu melihat. Sedangkan kata khususnya melotot, membelak, melirik, mengintai, mengamati, mengawasi, menonton, memandang, dan menatap, ataupun lain sebagainya. Syarat ke-8 yaitu memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Contoh, kata isu berasal dari bahasa Inggris, issue, yang berarti publikasi perkara. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, isu berarti kabar yang tidak jelas asal-usulnya, kabar angin ataupun desas-desus. Syarat yang ke-9 yaitu menggunakan dengan cermat kata yang bersinonim, berhomofon, dan berhomografi. Contoh, sinonim hamil itu untuk manusia, sedangkan bunting untuk hewan. Kemudian homofon. Homofon adalah kata yang mempunyai pengertian yang sama dalam hal bunyi, berbeda tulisan, dan berbeda makna. Contohnya homofon, bank itu tempat penyimpanan uang, sedangkan bank adalah panggilan kakak laki-laki. Homografi. Homografi itu adalah kata yang memiliki kesamaan tulisan, berbeda bunyi, dan berbeda makna. Contoh, apel. Apel itu buah. Dan apel. Apel itu adalah upacara. Syarat terakhir adalah menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Kata abstrak mempunyai referensi berupa konsep, sedangkan kata konkret mempunyai referensi objek yang diamati. Contoh kata abstrak, kebaikan seorang pada orang lain merupakan sifat terpuji. Contoh kata konkret, APBN Republik Indonesia mengalami kenaikan 15%. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai gaya bahasa. Gaya bahasa atau langgam bahasa, sering juga disebut majas, adalah cara penutur mengungkapkan maksudnya. Ada cara yang memakai perlambangan atau jenis majas metafora atau personifikasi. Ada 6 faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa seorang komunikator dalam berkomunikasi. Yang pertama, cara dan media komunikasi. Yang kedua, bidang ilmu. Yang ketiga, situasi. Yang keempat, ruang dan konteks. Yang kelima, halayak. Dan yang terakhir adalah tujuannya. Berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu gaya bahasa resmi. Yang kedua, gaya bahasa tak resmi. Dan yang terakhir, gaya bahasa percakapan. Masuk ke materi idiom. Pengertian idiom, menurut Mulyono, idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Sedangkan menurut Badudu, idiom adalah bahasa yang teradatkan,
Oleh karena itu, setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Terima kasih kepada para penonton yang telah menonton video kami. Kami sadar video kami masih banyak kurang. Oleh karena itu, kami atau saya mewakili kelompok 4 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian informasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.